dengan informasi banjir bandang dan longsor yang menerjang Tapanuli. Sejumlah warga terpaksa mengungsi dan ada yang terjebak di dataran tinggi. Gak ada lagi jalan keluar Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar Bupati. Ada sekitar 50 orang kami nih Bupati. Tolong kasih bantuan dulu Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Kiri kanan udah hancur ini. Kak, nahan kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Personil TNI Polri mengerahkan 2 alat berat untuk membuka akses jalan di Tapanuli Selatan yang tertimbun material tanah longsor. 4 titik lokasi di Jalan Lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara tertimbun tanah longsor. Akibatnya arus lalu lintas menuju Tapanuli Selatan lumpuh total. Dengan mengerahkan alat berat, personil TNI dan Polri membersihkan material longsor yang menimbun ruas jalan lintas Sumatera di Desa Aik Nabara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Rabu siang. Selain mengerahkan alat berat, personil TNI Polri turut membersihkan material longsor dengan alat seadanya. Sedikitnya ada beberapa lokasi ruas jalan di Tapanuli Selatan yang tertutup bencana longsor sehingga arus lalu lintas lumpuh total. Pihak kepolisian menyebut untuk ruas jalan dari arah Medan menuju Tapanuli Selatan dan dari kota Sibolga menuju arah Tapanuli Selatan lumpuh total. Petugas mengimbau masyarakat agar mencari alternatif melalui Kabupaten Asahan. Untuk alternatif ke Sibolga saat ini tertutup, ya, maupun yang ada menuju Tarutung itu saat ini di Spirok ada 4 titik yang longsor, ya, dan saat ini juga sudah bekerja. Dari Batu Jomba maupun dari Spirok itu sudah bekerja 2 alat berat. Ya, semoga kami mengimbau kepada masyarakat Tapanuli Selatan yang dari Medan menuju Tapanuli Selatan agar mengarah mencari jalan alternatif dari Asahan. Pembukaan jalur yang tertimbun material longsor ini dipercepat agar bantuan dan petugas bisa segera menuju lokasi banjir bandang di wilayah Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Mulia Siagian di Puskesmas Batang Toru, Tapanuli Selatan. Selamat sore Indra, seperti apa situasi terkini di sana dan apakah ada penambahan jumlah korban? Ya, selamat sore Irene. Perlu kami sampaikan, sampai saat ini hujan deras masih mengguyur kawasan Tapanuli Selatan. Saat ini kondisi hujan masih terus membasahi kawasan ini. Di mana berdasarkan data dari Puskesmas yang kami peroleh tadi, jumlah korban luka sebanyak 113 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang. Dipastikan hingga saat ini korban akan terus bertambah lantaran banyaknya warga yang masih terjebak di area lokasi banjir bandang ini. Baik, kawasan mana saja yang paling terdampak, Indra? Kawasan yang paling terdampak itu Aik Garoga, baru Huta Godang, terus Aik Ngaul.
Siap. Baik, sudah ada bantuan dari pemerintah? Hingga saat ini masyarakat tadi mengaku kepada kita belum ada mendapatkan bantuan lantaran sulitnya akses menuju lokasi ini, di mana ada sejumlah ruas jalan yang untuk menuju akses tersebut mengalami longsor. Alhasil ini kawasan ini saat ini masih terisolir untuk bantuan. Ya, tadi Anda menyebutkan bahwa korban luka ada 130 orang, betul? 113 113 yang menderita luka-luka dan 13 orang yang tewas. Iya, yang dinyatakan meninggal dunia. Baik, dari 113 itu sudah dirawatkah? Sudah mendapat perawatan di Puskesmas Batang Toru sendiri. Berdasarkan datanya, ini tadi baru kami lihat tadi ada korban juga yang baru dievakuasi, yang berhasil dievakuasi, yang baru tiba di Puskesmas Batang Toru. Sekarang ada berapa jumlah warga yang sudah dievakuasi? Kalau jumlah warga yang dapat kami informasi tadi ada berjumlah 2.500 orang di 6 posko pengungsian. 2.500 orang sudah dievakuasi dan ada berapa jumlah lagi yang akan segera dievakuasi? Hingga saat ini belum dapat kita pastikan ya, karena berdasarkan apa tadi ada yang mengatakan tadi masih simpang siur, ada yang menyebutkan bahwasanya ada 200 orang masih terjebak di areal perbukitan dan lain sebagainya. Akibat masalahnya waktu banjir bandang menerjang itu banyak warga yang langsung berlarian berhamburan entah kemana-mana untuk menyelamatkan dirinya. Berarti saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung ya? Proses evakuasi sendiri masih berlangsung. Nah, bahkan sampai saat ini situasi itu di lokasi sendiri itu belum material longsor masih menutup jalan, akses jalan, sehingga ini terputus beberapa titik. Kalau untuk longsor ada berapa titik longsor yang terjadi di sana, Indra? Kalau di Angkola Barat sampai Padang sampai Batang Toru sendiri itu ada sekitar 4 sampai 5 titik. Baru di Kecamatan Marancar hampir sama seperti itu, Pak. Ada 4 hingga 5 titik longsor. Itu sudah mulai dievakuasi ke warganya? Nah, kalau yang longsor itu sendiri tadi material longsornya sudah dievakuasi sama pihak TNI Polri ya. Untuk supaya dapat akses masuk bantuan-bantuan yang dari luar kota. Anda sudah mendapat data berapa jumlah rumah yang tertimbun longsor? Kalau data sampai saat ini pihak BPBD belum ada memberikan sama kita. Kita masih kesulitan sendiri ya. Karena beberapa kali kita untuk koordinasi sama pihak BPBD sendiri belum ada respon. Baik, Indra, terima kasih atas laporan Anda. Kami masih akan terus menunggu update dari Anda. Selamat bertugas kembali dan hati-hati, Indra. Ya, terima kasih. Tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil anak traktor hanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panjabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, hingga
Hingga Rabu pagi, genangan banjir masih melanda sejumlah wilayah di Kota Padang. Salah satunya di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototanga dan Maransi. Di lokasi ini pemirsa, sebanyak 200 rumah warga masih terdampak banjir. Sebuah mobil anak truk terhanyut, terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, gedung pesantren di Biren, Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu, sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren, Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Iliek. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah, mulai dari Aceh Timur, Langsa, hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan putus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR Kanton Banda Aceh mengerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Tim dari Langsa, kemudian dari Biren, dan juga dari Banda Aceh. Jadi kita turunkan tim, sebelumnya ada 3 tim, dan untuk peralatan yang terakhir kita kerahkan ke lapangan, para berbut dan peralatan safety serta peralatan seperti air lainnya. Ya, banjir melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh kian parah. Ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik, sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga terdampak. Banjir melanda 32 desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh semakin meninggi hingga mencapai 2 meter. Di sejumlah desa, ketinggian air hampir mencapai atap rumah penduduk. Sejumlah titik akses jalan lumpuh total akibat banjir. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 7 kecamatan dan berdampak terhadap 6.109 kepala keluarga. Selain permukiman warga dan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Warga diimbau tetap waspada saat intensitas hujan tinggi.